Episode 49, Ada Apa Dengan Hanum? Beberapa hari kemudian, pasca terjadinya body shaming yang dikatakan oleh kedua wanita kepada Hanum, membuat ibu hamil itu semakin bertekad untuk merubah penampilan juga kebiasaan sehari-hari. Tepat di pagi hari biasanya Hanum sarapan bersama dengan William, kali ini tidak, wanita hamil itu hanya memakan buah jeruk sambil menemani sang suami. Tak hanya itu saja, setiap malam terkadang Hanum selalu meminta dibelikan yang aneh-aneh, tetapi beberapa hari ini tidak. Semua stok cemilan, kue-kue, bahkan dessert, dan sebagainya masih utuh, tanpa tersentuh. Hanum lebih memilih stok buah-buahan ketimbang makanan tersebut. Anehnya hanya dengan memakan beberapa buah, atau meminum segelas jus itu, sudah membuatnya kenyang dan tahan seharian. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Hanum tak lepas dari sudut pandang William. Sang suami sudah mulai menaruh curiga terhadap keanehan sang istri yang tidak seperti biasanya. Akan tetapi, William tidak mempertanyakan perihal perubahan itu langsung kepada sang istri. Itu sama saja suatu kebodohan bagi dirinya sendiri, karena sampai kapanpun pertanyaan itu tidak akan pernah ada jawabannya. William berpamitan seperti biasa kepada sang istri untuk berangkat kerja. Hanum begitu senang setiap kali sang suami pergi meninggalkan rumah, yang artinya waktu untuk dia bersenang-senang telah tiba. Selepas perginya William, Hanum segera bersiap-siap di kamar untuk memakai pakaian senam bumil yang tidak terlihat sedikit ketat. Dia berjalan mengelilingi perumahan di sekitar rumahnya sebanyak 5 kali dengan jalan santai tanpa henti. Keringat demi keringat mulai menetes di wajah maupun leher. Syukurnya anak di dalam kandungan sangat kuat, sehingga tidak menyulitkan sang ibu yang sedang berusaha mempercantik diri. Semangat, Hanum, semangat. Kamu pasti bisa, jangan menyerah. Ingat, kamu harus bisa membuktikan pada mereka semua jika kamu layak menjadi istri seorang pengusaha sukses kaya raya, juga tampan. Hanum kembali berjalan setelah berhenti sejenak untuk mengatur napas yang sudah terpengal-pengal. Tak lupa dia selalu membawa sebotol air putih berukuran 1 liter. Itu semua demi menjaga diri supaya tidak dehidrasi. Setelah selesai jalan mengelilingi perumahan, Hanum duduk santai mengatur napas sambil menyelonjorkan kaki. Dirasa sudah jauh lebih baik, kemudian dia mulai berdiri di atas matras dan melakukan senam yoga khusus untuk bumil sesuai dengan arahan layar kecil yang ada di laptop. Tak lupa sang biksu datang membawakan minuman segar yang selalu Hanum minta setiap kali selesai yoga. Selesai melakukan semua aktivitas di pagi hari, Hanum pun pergi ke kamarnya untuk membersihkan tubuhnya. Tak lupa setelah mandi dia pun beristirahat sebentar di ranjang, menikmati salad sayur yang dibawa oleh pembantunya ke kamar sambil menonton film di ponsel. Kebiasaan pagi ini sudah Hanum lakukan hampir beberapa hari terakhir tanpa sepengetahuan William. Sekitar jam 11 siang Hanum pergi dari rumah ke sebuah klinik kecantikan. Setiap hari dia datang hanya untuk merias diri. Bagaimana kulit wajahnya kembali bersinar, mulus, cerah, juga glowing. Tidak hanya kulit wajah, kulit ketiak, lemak di perut. Bahkan perawan Miss 5 pun dilakukan demi bisa memanjakan sang suami supaya nempel terus bagaikan perangko. Cuma jangan salah, meskipun Hanum melakukan secara diam-diam dari sang suami, William tetap mengetahui semua itu karena memantau pergerakan sang istri melalui CCTV di rumah yang tersambung di ponselnya. Biasanya CCTV hanya dipasang di dalam rumah, tetapi kali ini William juga tidak ingin kecolongan. Untuk itu dia memasang mata-mata di luar lingkungan rumah untuk membuntuti sang istri pergi kemanapun. Kecurigaan terus bermunculan di dalam pikiran William. Hati yang kesal melihat sang istri bertingkah konyol tanpa memperdulikan kehamilan yang besar, selalu membuat sang suami geregetan.
Ingin rasanya William marah atau langsung menegur Hanum. Hanya saja dia mengurungkan semua itu sebelum ada bukti-bukti kuat di tangan untuk membungkam mulut sang istri agar tidak lagi mengelak dari kebenaran yang terbukti. Malam hari tepat jam 10 Hanum tidur lebih dulu dari William. Wajahnya terlihat kelelahan, membuat sang suami merasa kasihan. Apalagi perutnya sudah semakin besar. Jika semua ini terus berlanjut, keselamatan mereka semakin berbahaya. Untuk memastikan semua yang terjadi, William perlahan keluar dari kamarnya. Dia menemui Biksum karena ada hal yang ingin dibicarakan di ruangan kerja. Mereka berdua pergi ke ruang kerja. William duduk di sofa, lalu mempersilahkan Biksum duduk di sofa tunggal. Melihat ekspresi Biksum yang menunduk ketakutan, semakin membuat Kendrick yakin jika ada sesuatu yang telah disembunyikannya. Ya, walaupun Kendrick sudah tahu dari CCTV. Namun, untuk memastikan semuanya benar atau salah, dia harus mengkonfirmasi kepada pembantu yang ada di rumah selama 24 jam berturut-turut. Jadi tidak mungkin jika Biksum tidak tahu tentang perubahan Hanum saat ini. William menatap Biksum penuh keseriusan. "Bis, sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa istri saya bisa melakukan hal yang di luar nalar? Apa Bibi tahu penyebab perubahan istri saya?" Jantung Biksum berdetak kencang. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Satu sisi ini rahasia Hanum supaya suaminya tidak mengetahui hal tersebut. Namun di sisi lain, juga sang pembantu takut kehilangan pekerjaannya. "Jawab saya dengan jujur, Bi. Saya paling tidak suka dibohongi. Semua bukti ada di CCTV." Bibi tidak bisa mengelak lagi. Bersambung.